Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat ke berapa? 23 dan 24 ya. Iya, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yang bernama Muhammad bin Abdullah, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Ini ayat yang ke-23 ya. Kemudian yang ke-24-nya, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir.
Ini 2 ayat. Ini mulai kemarin kita ayat di 22-nya ya. Penetapan risalah Rasulnya. Setelah menetapkan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kemarin tuh ya. Ya ayuhan nasu'budu, ya kan? Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat yang kemarin ya. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Kemudian Allah menetapkan kenabian. Allah menetapkan kenabian, menetapkan risalah Rasul. Kemudian Allah berfirman yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Allah berfirman yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba kami yang bernama Muhammad bin Abdullah, maka fa'tu bisurah, buatlah satu surat yang serupa dengan surat dari kitab yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah. Jika kalian menyangka bahwa wahyu itu diturunkan dari selain Allah, bandingkanlah surat buatan kalian itu dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah yang bernama Muhammad bin Abdullah. Dan itu mintalah bantuan kepada siapa saja yang kalian kehendaki selain Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya kalian tidak akan mampu melakukannya. Ibnu Abbas berkata, syuhada'akum berarti para penolong kalian. Cari orang-orang yang menolong kalian untuk membuat satu surat. As-Su'udi meriwayatkan dari Abu Malik, ia mengatakan, syuraka'ukum atau sekutu, yaitu kaum lain yang mau membantu kalian untuk melakukan hal tersebut. Dan mintalah bantuan kepada sesembahan kalian yang kalian anggap mampu membantu dan menolong kalian. Jadi tantangan Allah dan ketidakmampuan orang-orang kafir untuk menandingi Al-Quran. Allah juga menantang mereka untuk melakukan hal tersebut pada banyak surat dalam Al-Quran. Jadi bukan di surat Al-Baqarah saja, Allah ulangi di ayat-ayat dan di surat yang lain ya. Contohnya di surat Al-Qasas tuh ya. Surat Al-Qasas surat keberapa? Surat Al-Qasas ayat 49. Ya, silakan dibaca. Surat Al-Qasas itu surat ke-28 ayat 49. Ayatnya 49. Bismillahirrahmanirrahim. Infaqu bi kitabin min 'indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu orang yang benar. Qul fa'tu bi kitabim min 'indillah. Katakanlah Muhammad, Allah mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah. Huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat atau Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya. Kalau ada petunjuk yang lebih baik daripada Al-Quran, kita akan ikuti. Tapi sesungguhnya tidak ada yang lebih baik daripada kitab suci Al-Quran. Maka kita mengikuti Al-Quran karena sudah dibanding-bandingkan saja
sudah tidak ada yang sanggup melampaui Al-Quran. Jadi belajar Quran aja. Ini kita belajar Quran nih sampai kita meninggal nih belum tentu hatam. Dan gak mungkin hatam juga. Coba aja nih. Ini kita baru di surat Al-Baqarah ayat keberapa? 24. 24 ya. Sampai nanti surat An-Nas terakhir, kira-kira masih ada nggak umur kita? Ya mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan masih ada ya. Kita selesaikan ya, kita khatamkan Al-Quran ini ya, setiap hari satu ayat atau 2 ayat ya. Ini tantangan Allah kepada orang-orang kafir. Jadi jangan mau juga kita ditantang sama Allah. Kalau kita jadi orang-orang kafir, mengikuti orang-orang kafir, kan ditantang sama Allah. Waduh, bahaya itu ya. Maka taat saja ya, taat saja kepada Allah. Karena Allah sudah menjamin Al-Qur'annya ya. Kemudian di surat 17 ayat 88. Ya, silakan dibaca. Dhahira. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuatnya serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuatnya serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama yang lain. Qul la in ijtama'atil insu wal jin. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, ala ayyatu bimithli hadzal Quran, untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Kumpulin aja jin sama manusia, kumpulin gitu, suruh bikin Quran gitu. Yang jumlah suratnya 114, juznya ada 30, ayatnya ada 6.236 ayat. Mirip-mirip saja bikin, mereka nggak akan mampu. Itu dicampur jin bikinnya, suruh seluruh dunia itu dicampur jin, masih kurang yakin juga sama Al-Quran. Oh terlalu itu, sungguh terlalu. Itu kata siapa itu? Roma Irama. Sungguh terlalu tuh. Makanya kita kalau kemana-mana yang kita bawa Quran. Kalau kita kemana-mana enggak bawa Quran, kita gelisah enggak? Kalau enggak bawa dompet, Gelisah. kalau enggak bawa HP, biasa aja kalau nggak bisa ketinggalan. Saya biasa nggak bawa. tapi kalau nggak bawa Quran, oh dia biasa-biasa saja gitu ya. Dimanapun berada, Quran bersama kita. Makanya beli tas yang kecil itu, Qurannya dibawa-bawa. Lagi duduk di bus, baca Quran. Lagi duduk di airport, baca Quran. Lagi nunggu, baca Quran. Berarti harus jaga wudhu dong hari ini. Ya, wudhu dijaga lebih baik. Kalau pas lagi nggak ada, nggak apa-apa, gitu. Wudhu dijaga lebih baik. Maka kalau orang yang bawa Quran itu rata-rata berwudhu, nggak batal wudhu. Meninggal di jalanan dalam keadaan suci, gitu ya. Itu ayat-ayat yang tadi itu diturunkan di Mekah semua, itu ayat-ayat Makkiyah ya. Kemudian Allah menantang mereka melakukan hal tersebut di Madinah. Ini ayat-ayatnya yang di Madinah ya.
Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau ini ayat Madinah. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba kami yang bernama Muhammad bin Abdullah, buatlah satu surat saja yang semisal dengannya, yaitu yang serupa dengan Al-Qur'an. Demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah, serta dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Jamakhsyari, Ar-Razi, dan dinukil oleh Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, dan mayoritas muhakkik. Apa sih itu muhakkik tuh? Ulama yang senantiasa meneliti kembali berbagai permasalahan agama dengan merujuk kepada dalilnya. Namanya muhakkik, ya. Tantangan ini ditujukan kepada mereka semua, sedangkan mereka adalah umat yang paling fasih berbahasa. Ya. Jadi di Mekah itu sama di Madinah orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab, maka ditantang sama Allah. Tapi nggak mampu juga, apalagi orang kita, orang Indonesia ditantang, nggak mungkin bisa. Ya sudah, kalau nggak bisa ikutin saja petunjuknya, gitu ya. Allah telah menantang mereka berulang kali, baik di Mekah maupun di Madinah. Sedangkan mereka adalah umat yang sangat memusuhi Rasulullah dan membenci agama yang beliau bawa. Jadi orang-orang Mekah dulu, kafir Quraisy sangat membenci Rasulullah. Kalau di Madinah orang-orang munafik yang membenci Rasulullah. Meskipun demikian mereka sama sekali tidak mampu melakukannya. Orang-orang kafir dan munafik tidak mampu melakukannya. Maka Allah lanjutkan ayatnya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kata Allah kamu tidak akan dapat membuatnya selama-lamanya, kalian tidak akan pernah bisa melakukan selama-lamanya membuat Al-Qur'an. Ini merupakan mukjizat lain di mana Allah memberikan sebuah kabar yang pasti dengan berani tanpa rasa takut ataupun khawatir bahwa Al-Qur'an tidak akan pernah dapat ditandingi selama-lamanya. Fakta membuktikan bahwa sejak dahulu hingga sekarang dan sampai kapanpun tidak akan ada yang mampu menyamai Al-Qur'an dan tidak mungkin bagi seseorang untuk melakukannya. Al-Qur'an adalah firman Allah, Rabb pencipta segala sesuatu. Maka bagaimana mungkin firman sang pencipta diserupakan dengan ucapan makhluk. Jadi orang kalau sudah yakin Quran itu sudah, dia baca Quran, dia tadaburi Quran, kemudian dia laksanakan Al-Quran, kemudian dia hafal Al-Quran, dia kemudian mendakwahkan Quran, gitu ya. Di antara bentuk mukjizat Al-Quran, siapa saja yang mencermati dan memperhatikan Al-Quran dengan seksama, mentadaburinya, mengkaji, meriset, niscaya dia akan menemukan berbagai keunggulannya. Tuh kan Palastono aja udah baru baca artinya saja, khatam artinya sudah mulai mendapatkan petunjuk. Gitu, dikit-dikit. Makanya jangan enggak seumur hidup minimal sekali mengkhatamkan artinya Al-Quran. Al-Quran kita baca, kemudian artinya kita baca. Ya. Baca aja artinya. Dia akan menemukan berbagai keunggulannya yang tidak tertandingi dalam seni sastra. Apalagi kalau orang sudah belajar nahwu, sorof, belajar bahasa Arab, itu kalimat-kalimat Al-Quran, oh dahsyat, tersentuh jiwanya. Orang makanya ulama-ulama paham dengan Quran itu kalau ngaji banyak netes air mata. Kenapa? Ketika dia ngaji, kalau orang makan baca Quran paham, dia baca Quran paham, tanpa artinya paham. Kenapa? Karena nilai sastranya yang tinggi dan ilmunya sudah diajarkan oleh para ulama.
ilmu nahwu dan sharaf, belajar. Jadi jangan dibilangin, belajar nahwu sharaf susah. Orang kamu belum belajar. Kalau udah belajar mudah. Kalau sudah belajar mudah. Apalagi ada metode sekarang. 10 kali pertemuan sudah ngerti. Ada metode, semakin lama metodenya bagus-bagus, ya kan? Apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Itu metode-metode yang sudah diajarkan mudah sekarang. Gitu. Jadi baca Qur'annya indah, senang baca Qur'annya. Gitu. Ini enggak senang baca WA, senang baca Facebook, ya kan? Senang baca apa lagi itu? Instagram, ya kan? Instagram, apa lagi itu? Ya. TikTok. Banyak lah, ya kan? Tapi kalau dia ngerti seneng, gitu ya. Tapi alhamdulillah, ya kan? Kita sudah mulai one day one juz. 1 bulan sudah mulai hatam. Nanti kita perkuat lagi, ya. One day 2 juz. 1 hari 2 juz, ya. Kemudian kita baca juga artinya. Nah, sekarang kita tadaburi, ya, dengan tafsir Ibnu Katsir, ya, supaya kita tidak lari-lari kemana-mana, supaya menjalankannya sesuai apa yang dijalankan oleh para ulama. Siapa saja yang mencermati dan memperhatikan Al-Quran dengan seksama, niscaya dia akan menemukan berbagai keunggulannya yang tidak tertandingi dalam seni sastra, baik yang tersurat maupun yang tersirat, baik di sisi lafaz maupun makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat 1. Coba lihat tuh, di surat Hud. Surat Hud. Alif lam ra, gitu kan? Kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakim khabir. Gitu ayatnya begitu. Gitu bukan? Ya. Inilah satu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Susunannya rapi. Ada orang nanya, kok surat pertama diturunkannya nggak ditaruh di depan gitu? Ya kan? Nggak ditaruh di depan. Gitu. Ada orang nanya begitu. Maka sampaikan dia, ya, bahwa Al-Quran itu sudah disusun oleh Allah dengan rapi, serta dijelaskannya secara terperinci. Nggak ngerti bagaimana kalau yang menjelaskannya Allah, padahal kita makhluk Allah yang diciptakan. Allah tahu bagaimana menjelaskan kepada hamba-hambanya. Dijelaskan secara terperinci. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Jadi kalau kita baca sama artinya gitu, mengertilah kita. Apalagi kita belajar dengan bahasa Arab. Makanya Imam Syafi'i mewajibkan semua orang Islam itu belajar bahasa Arab, karena nabinya orang Arab, kitab sucinya berbahasa Arab, gitu. Sekalipun ada artinya, tapi tetap dengan berbahasa Arab. Dan sholatnya pun harus berbahasa Arab. Ada orang nggak suka dengan orang Arab gitu. Nabi itu orang Arab, Abu Bakar orang Arab, Umar, Utsman, sahabat-sahabat Nabi Arab semua. Gitu. Kok nggak senang sama orang-orang Arab gitu ya? Lucu gitu. Senangnya sama orang India. Ya. Agamanya apa itu orang India? Korea. Senangnya sama orang Korea. Wah, nggak lucu itu mah. Ya. Lafaz-lafaznya yang dikokohkan dan makna-maknanya diterangkan secara rinci. Atau sebaliknya, lafaz-lafaznya diterangkan dengan rinci dan makna-maknanya dikokohkan. Artinya dikokohkan, maknanya dikokohkan oleh Allah. Dengan demikian, seluruh kata dan makna dikemukakan secara fasih. Tidak ada yang dapat menyamai dan menandinginya. Di dalamnya Allah mengabarkan berita-berita gaib
yang telah terjadi dan memang hal itu terjadi. Berita-berita yang telah lalu, berita-berita gaib sudah terjadi, diberitakan. Sama persis dengan apa yang dikabarkan tersebut. Di dalamnya dia memerintahkan untuk berbuat kebaikan dan melarang berbuat kejahatan. Jadi kalau mau orang berbuat baik, belajar Quran. Kalau orang nggak belajar Quran, pasti dia nggak bisa berbuat baik. Dari mana dia petunjuknya? Jadi berbuat baik itu menurut Allah, gitu. Bukan menurut kita. Oh dia mau baik gitu, enggak. Kalau baik menurut Allah itu orang baik. Baik menurut Rasulullah itu orang baik. Berarti kayak contohnya kayak Fir'aun itu kan, dari Fir'aun ke zaman Nabi kan jauh itu ya. Iya. Itu aja ada buktinya gitu. Ada buktinya. Itulah Quran. Siapa yang bisa menceritakan kitab suci lain tentang zaman dahulu yang ribuan tahun? Nggak bisa, gitu. Ya, nggak bisa. Jadi kalau orang baik, sampai kata Nabi, kalau dibilang baik kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an, mengamalkannya, baru mengajarkannya. Itu baik. Ini enggak. Ada orang kafir ikut riungan dibilang baik. Enggak ada itu. Sebelum dia masuk Islam dan mempelajari kitab sucinya, enggak baik. Jadi syarat orang baik, apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilaksanakan itu baru baik. Gitu. Kafir nggak ada baik-baiknya. Orang dia ngelawan Allah kok baik. Dia mah biar kafir juga baik katanya. Nggak ada orang kafir baik. Musuh Allah. Iya, itu ya. Suruh nyembah aja nggak mau. Iya, suruh nyembah aja nggak mau. Maka Allah sempurnakan tuh. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Itu di surat Al-An'am ayat 115 ya. Telah sempurnalah kalimat Rabbmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Al-Quran itu kalimatnya benar dan adil. Benar dalam berita yang disampaikan Al-Quran. Al-Quran benar memberitakan dari yang telah lalu dan yang akan datang. Surga dan neraka saja dikabarkan oleh Al-Quran. Itu benar. Maka kalau sudah ada kata-kata di dalam Al-Quran, kayak nanti orang di neraka minta minum orang di surga gitu, itu pasti terjadi. Dan adil dalam hukum-hukum yang dimuatnya. Jadi kalau orang mau adil, jalankan Al-Quran, pelajari dulu, simak dulu, cerna dulu, baru jalankan, pasti orang itu adil. Jadi kalau dia nggak pakai Quran, pasti nggak adil. Jadi hukum-hukumnya yang dimuat di dalam Al-Quran adil. Dengan demikian seluruh kandungan Al-Quran adalah benar, tidak ada sedikit pun yang cacat. Adil dan merupakan petunjuk. Di dalamnya tidak ada sedikit pun kecerobohan, kebohongan, atau sesuatu yang dibuat-buat. Tidak seperti syair-syair Arab, ya. Apalagi lagu-lagu, syair-syair Arab dan syair-syair selain mereka yang diwarnai dengan berbagai kecerobohan serta kebohongan. Dan syair-syair itu tidak akan indah kecuali dengan hal-hal seperti itu. Sebagaimana diungkapkan dalam syair, sesungguhnya kata yang paling sedap adalah kata yang paling dusta. Jadi banyak berdusta. Tapi Al-Quran nggak ada dusta. Kata yang paling sedap Iya. adalah kata berdusta. Engkau temukan dalam qasidah untayan syair. Qasidah itu untayan syair. Makanya ada orang main qasidah. Apa itu qasidah? Untayan syair. Yang panjang pada umumnya berisi penyebutan sifat-sifat wanita, kuda atau minuman keras, atau pujian terhadap orang tertentu, terhadap kuda, unta, perang atau peristiwa yang tragedi yang terjadi.
dan juga binatang buas atau suatu fenomena yang terjadi, yang mana semua itu tidak mengandung faedah, nggak ada faedahnya. Makanya kalau orang main kasidah nggak ada pahalanya. Mendingan baca Quran. Istri kita jangan suruh main kasidah. Iya, mendingan suruh ngaji saja. Ini nggak main kasidah melulu gitu kan. Tuh, la. Apal ya? Udah biasa ya? Enggak sih. Kita jangan gitu. Sedangkan Al-Quran seluruh kandungannya benar-benar fasih, berada di puncak keindahan bahasa bagi orang-orang yang memahaminya secara rinci maupun global, yakni bagi mereka yang memahami ucapan dan ungkapan bahasa Arab. Makanya kalau orang sudah mengerti bahasa Arab itu, mantap betul itu ya, mantap. Makanya kita tetap belajar bahasa Arab. Jangan nggak mau belajar bahasa Arab. Gitu. Urusan bisa atau nggak bisa nanti urusannya gitu, ya kan? Urusannya nanti. Mana tahu Allah berikan petunjuk, memberikan karunia, iya, kita bisa belajar bahasa Arab. Ya. 1 tahun kita belajar, 2 tahun kita belajar nggak bisa, ya 3 tahun belajarnya gitu, sampai bisa, sampai kita meninggal dunia belajar aja. Ya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat yang paling terbesar adalah Al-Quran. Ya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin minal anbiya'i illa qad u'tiya minal ayati." Tidak ada seorang pun dari para nabi melainkan telah diberikan kepadanya beberapa mukjizat. Ya. Ma amana ala mithlihil bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan aw ha'allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyam. Tidak ada seorang pun dari para nabi melainkan telah diberikan kepadanya beberapa mukjizat yang manusia akan beriman dengannya. Adapun mukjizat yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah, dan aku berharap menjadi nabi yang paling banyak memiliki pengikut pada hari kiamat. Ya. Rasul berharap mendapatkan pengikut yang paling banyak. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, adapun mukjizat yang diberikan kepadaku adalah wahyu, bahwa yang dikhususkan kepadaku di antara para nabi lainnya adalah Al-Quran yang tidak mungkin ada umat manusia yang mampu menandinginya. Berbeda dengan kitab-kitab lain yang diturunkan oleh Allah, karena kitab-kitab itu bukan mukjizat menurut pendapat kebanyakan ulama. Bukan mukjizat, tapi dia sebagai mushaf saja. Ya, gitu. Maka kita lanjut ayatnya ya. Fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maksudnya al-hijarah itu batu dalam ayat ini adalah batu pemantik api yang besar berwarna hitam, batunya nih nanti dia di neraka. Sangat keras dan berbau busuk batunya, ya, berwarna hitam, sangat keras dan berbau busuk. Batu inilah yang suhunya paling panas ketika membara. Semoga Allah menyelamatkan kita dari batu neraka. Gitu ya, terhindar. Neraka jahanam telah ada sekarang, ya. Jadi sudah ada neraka jahanam sekarang, itu sudah ada. Di antara imam ahlus sunnah banyak yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa neraka telah ada sekarang ini, berdasarkan firman-Nya uiddat, yang artinya telah disediakan atau telah dipersiapkan. Banyak juga hadis-hadis yang menunjukkan hal ini. Di antaranya ada hadis jatil jannatu wan nar, surga dan neraka telah saling berdebat. Demikian juga hadis ista'danatin naru rabbaha faqalat rabbi akala ba'di ba'dan fa'adina laha binafsain
nafsin fis syita'i wa nafsin fis saif. Neraka pernah meminta izin kepada Rabbnya. Ia berkata, wahai Rabbku, sebagian dariku memakan sebagian yang lainnya. Lalu Allah mengizinkannya bagi kedua napas. Satu napas pada musim dingin dan satu napas pada musim panas. Dan juga hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kami pernah mendengar bunyi sesuatu yang jatuh, lalu kami pun bertanya, apa itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hada hajar ulqiya bihi min syafiri jahannam mundu sab'ina sanatan al-ana wasala ila qa'riha. Itulah batu yang dijatuhkan dari tepi jahanam sejak 70 tahun yang lalu dan baru sekarang sampai di dasarnya. Jadi 70 tahun baru nyampe dasar. Dalamnya neraka tuh kayak begitu. Maka kita bermohon kepada Allah agar kita terhindar dari sentuhan api neraka, dan kita juga menjaga keluarga kita sebagaimana firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan semoga Allah memberikan rahmat kepada kita dan keluarga kita, dan Allah masukkan kita semuanya orang-orang yang beriman dan bertakwa ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.